Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Makul Tafsir Tarbawi yang beranggotakan yang pertama Anissa Septianingsih, yang kedua oleh Budiman, yang ketiga Neta Arus Solihah, dan yang keempat Rizky Munyasar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang makna takbiyah, taklim, dan takziah dalam pengembangan potensi manusia. Oke teman-teman, silahkan disimak video dari kami. Bila ada pertanyaan atau hal yang membingungkan bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septianingsih akan menerangkan makna tarbiyah yang terkandung dalam Quran Surat Al-Imran ayat 79 dan Al-Isra ayat 23-24. Pengertian tarbiyah. Tarbiyah adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga mutarabbi atau anak didik bisa dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah masyarakat. Para ahli memberikan definisi tarbiyah bila diidentikan dengan al-Rabb menurut Al-Qurtubi bahwa arti Rabb adalah pemilik, Tuan, maha memperbaiki, yang maha mengatur, yang maha mengubah, dan yang maha menuaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali basyarin ayyu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah." Akan tetapi, dia berkata, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." Quran Surat Al-Imran ayat 79. Dalam penafsiran Quraish Shihab menggunakan bayan riwayat yang mengambil sebuah cerita masa dahulu. Adapun penafsirannya, ada sekelompok pemuda Yahudi dan Nasrani menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau ingin kami menyembahmu?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari penyembahan kepada selain Allah atau menyuruh yang demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak menyuruh aku demikian, tidak pula mengutus aku untuk itu." Demikian jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperkuat dengan turunnya ayat ini. Kemudian dilanjutkan menggunakan teori balaghatul Quran dari segi kebahasaannya, yakni terdapat pada kata Rabbani terambil dari kata Rabb yang memiliki aneka makna, antara lain pendidik dan pelindung. Jika kata ini berdiri sendiri, maka yang dimaksud tidak lain kecuali Allah SWT. Dapat disimpulkan makna tarbiyah yakni sebuah proses menumbuh kembangkan suatu kebaikan berupa tingkah laku atau sikap pada pribadi seseorang melalui proses pengajaran baik dalam segi jasmani maupun rohani dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah SWT, bukan kerusakan atau sesuatu yang mendatangkan kebatilan, yang orientasinya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, seperti halnya selalu berbuat baik kepada orang tua dengan menghormati serta menyayanginya. Kemudian, nilai-nilai pendidikan yang terkandung pada Quran Surat Al-Imran ayat 79 menurut Abdurrahman An-Nahlawi adalah: yang pertama, kita disuruh memelihara lidah si terdidik serta meluruskan ucapannya agar tidak terjadi kekeliruan ucap dan salah baca. Yang kedua, mendidik kolbu si terdidik agar khusyuk ketika menemui ayat yang hendakinya supaya khusyuk. Yang ketiga, mendidik tingkah laku si terdidik lalu mengamanatkannya kepadanya agar menjalankan ajaran Al-Quran pada waktu mengadakan perlawatan bersama mereka pada setiap kesempatan. Yang keempat, mendidik akal si terdidik dengan memberikan dalil atas apa yang telah disyaratkan oleh Al-Quran dan merenungkan apa yang menunjukkan kepada keagungan Allah, serta membuat pertanyaan bagi setiap pelajaran untuk melatih akal
si terdidik. Kemudian makna tarbiyah yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka keduanya telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT agar hambanya hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Kata qada dalam ayat ini mengandung makna perintah. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya. Wa qada bahwa makna yang dimaksud adalah memerintahkan. Selanjutnya disebut perintah berbakti kepada orang tua. Allah memerintahkan kepada anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Janganlah seorang anak mengeluarkan kata-kata buruk kepada orang tua, sehingga kata pun yang merupakan ucapan buruk yang paling ringan yang tidak diperbolehkan. Allah memerintahkan untuk bertutur kata baik dan lemah lembutlah kepada kedua orang tua, serta berlaku sopan santun kepada keduanya dengan perasaan penuh hormat dan memuliakannya. Dapat disimpulkan bahwa seorang anak harus memberikan dorongan kuat terhadap kesadaran hati nuraninya agar selalu ingat terhadap kewajiban kedua orang tuanya yang telah mendidik jasmani serta rohaninya dan mengorbankan seluruh tenaganya demi anaknya. Dari sinilah seorang anak berkewajiban berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian, nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 adalah: yang pertama, ada nilai pendidikan akidah atau keimanan. Di antaranya, memperkenalkan nama Allah SWT dan Rasul-Nya, kemudian memberikan gambaran tentang siapa pencipta alam raya ini melalui kisah-kisah teladan. Yang ketiga, memperkenalkan kemahaagungan Allah SWT. Yang keempat, perintah bertauhid kepada Allah. Yang kelima, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian nilai pendidikan akhlak yang meliputi: pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, saling menolong. Yang ketiga, mendoakan dalam kebaikan. Yang keempat, menepati janji. Yang kelima, jujur. Kemudian, makna ta'lim yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 4 dan Quran Surah Thaha ayat 71. Ta'lim berasal dari akar kata alama, yu'alimu, dan ta'lim. Yu'alimu diartikan dengan mengajarkan, dan ta'lim artinya pengajaran. Dan Thalib mengatakan bahwa ta'lim memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakum thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah waktu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Dalam tafsir Al-Muyassar, sahabat-sahabatmu bertanya kepada kamu, wahai Rasul, tentang makanan yang halal bagi mereka. Katakanlah, wahai Rasul,
Allah menghalalkan bagi kalian memakan makanan-makanan yang baik, dan juga menghalalkan bagi kalian memakan binatang yang ditangkap oleh binatang-binatang terlatih dan bertaring, seperti anjing dan singa, atau burung-burung yang berkuku tajam, seperti burung elang yang kalian latih untuk berburu dan kalian ajari sebagian dari ilmu berupa tata caranya yang Allah berikan kepada kalian, sehingga menjadi binatang yang apabila diperintah maka ia jalankan perintah itu, dan apabila dilarang ia patuhi larangan tersebut. Maka makanlah binatang buruan yang berhasil ditangkapnya, walaupun ia membunuhnya, tetapi bacalah bismillah ketika melepaskannya untuk berburu. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Dalam Quran surah Toha ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in nahli wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Yang artinya, dia Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya, Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma, dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Dalam tafsir Al-Muqtasar, pernyataan mereka ini mengguncang istana Fir'aun, sehingga dia murka dan mengancam mereka. Apakah kalian akan beriman kepada Musa padahal aku belum mengizinkan kalian? Kemudian dia membuat kedustaan bahwa ini merupakan rencana yang telah disusun sebelumnya oleh Musa dan para penyihir itu. Dan Musa adalah orang yang mengajari mereka ilmu sihir. Lalu ia menampakkan kekejamannya untuk menakut-nakuti mereka. Sungguh, aku pasti akan memotong tangan dan kaki kalian semua secara menyilang, dengan memotong tangan kanan dan tangan kiri atau sebaliknya. Kemudian, aku akan menggantung kalian di batang pohon kurma dalam keadaan tersalib. Dan sungguh, hai para penyihir, kalian akan mengetahui siapa yang lebih keras dan lebih lama dalam mengazab. Apakah aku atau Tuhan semesta alam? Makna tazkiyah yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 dan Quran Surat Al-A'la ayat 14. Tazkiyah berasal dari kata yuyaki, tazkiyah yang berarti pembersihan, penyucian, atau pemurnian, dan berarti wal barokah wa zayadah al khair an-nima, yaitu tumbuh berkah dan bertambah baik. Dengan demikian, tazkiyah tidak saja terbatas pada pembersihan dan penyucian diri, tetapi juga meliputi pembinaan dan pengembangan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dalam tafsir Al-Muyassar, tunaikanlah sholat secara sempurna dengan melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Bayarlah zakat harta yang telah Allah berikan kepada kalian, dan tunduklah kalian kepada Allah bersama umat Nabi Muhammad SAW. Quran Surat Al-A'la ayat 14. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Quran Surat Al-A'la ayat 14. Dalam tafsir Al-Muqtasar, adapun orang yang dapat mendapat manfaat dari peringatan dan menyucikan dirinya lahir dan batin, maka dia akan meraih apa yang dia inginkan karena telah menyucikan diri, mengambil manfaat dari apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan mengerahkan segenap kemampuan untuk menyucikan dirinya. Dan jiwanya yang suci dan bersih akan mendapat petunjuk sehingga akan mendatangi apa yang bermanfaat baginya, dan berzikir menyebut nama Tuhannya. Zikir ini meliputi zikir dengan lisan untuk mengagungkan Allah dan zikir dalam hati, dan mendekatkan diri kepada Allah dapat dilakukan dengan salat yang merupakan bentuk ketundukan, ketaatan, dan pujian baginya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.